Hari ini kita akan membahas perkembangan terbaru yang sangat penting dalam perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Menurut laporan eksklusif Reuters, Presiden Rusia Vladimir Putin kini mengajukan sejumlah tuntutan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Tuntutan ini diyakini menjadi syarat utama sebelum keduanya bisa bertemu untuk membicarakan perdamaian. Apakah ini peluang nyata menuju akhir perang? Atau justru hanya strategi baru Kremlin untuk menekan Kiev dan Barat? Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum kita membahas tuntutan Putin, ada fakta menarik. Pada 15 Agustus lalu, Putin bertemu secara tertutup dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska. Pertemuan itu berlangsung selama 3 jam tanpa kehadiran media. Sumber anonim yang dikutip Reuters mengatakan, salah satu topik utama adalah kompromi Rusia mengenai Ukraina. Namun, baik Trump maupun Putin tidak mengungkapkan detail kepada publik. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah hasil pertemuan di Alaska inilah yang kemudian menjadi dasar tuntutan baru Putin kepada Zelensky? Mari kita bandingkan. Pada Juni 2024, Putin menuntut Ukraina menyerahkan 4 provinsi sekaligus, Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Kiev langsung menolak, menyebut itu sama saja dengan menyerah total. Namun kali ini, tuntutannya agak berbeda. Putin tetap menuntut agar Ukraina menyerahkan seluruh wilayah Donbas, yaitu Donetsk dan Luhansk, sepenuhnya kepada Rusia. Tetapi, untuk wilayah Kherson dan Zaporizhia, Kremlin bersedia membekukan garis depan sesuai posisi saat ini, bukan lagi menguasai penuh. Sebagai tambahan, Rusia dikabarkan bersedia mengembalikan sebagian kecil wilayah yang sudah dikuasainya di Kharkiv, Sumy, dan Dnipropetrovsk. Artinya, ada indikasi kompromi dari Moskow. Tapi tetap saja, tuntutan Donbas masih menjadi garis merah. Selain soal wilayah, Putin juga mengajukan syarat politik yang sangat keras. Menurut sumber Reuters, Kremlin menuntut, 1. Ukraina meninggalkan ambisi bergabung dengan NATO. 2. NATO memberikan jaminan hukum tertulis bahwa aliansi itu tidak akan lagi meluas ke timur Eropa. 3. Ukraina harus tetap netral, tidak berpihak ke Barat. Ini bukan hal baru. Sejak awal invasi Februari 2022, salah satu alasan utama Putin adalah mencegah NATO semakin dekat dengan perbatasan Rusia. Tuntutan lain yang diajukan adalah pembatasan jumlah tentara Ukraina. Bukan hanya itu, Putin juga menolak keras adanya pasukan Barat ditempatkan di Ukraina, bahkan dengan dalih penjaga perdamaian. Bagi Kremlin, keberadaan tentara NATO di Ukraina akan menjadi ancaman langsung terhadap keamanan Rusia. Hingga saat ini, Presiden Zelensky maupun pemerintah Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terhadap proposal tersebut. Namun, jika menilik sikap Ukraina sebelumnya, besar kemungkinan tuntutan ini akan ditolak. Zelensky berulang kali menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menyerahkan wilayahnya, apalagi Donbas yang menjadi simbol perlawanan nasional. Pertanyaannya, apakah kali ini Ukraina akan tetap tegas, atau mulai membuka peluang kompromi karena tekanan perang yang begitu berat? Menariknya, isu ini muncul tak lama setelah Trump kembali mengintensifkan peran sebagai mediator. Dalam konferensi pers bersama Putin, Trump menyebut pertemuan di Alaska sebagai langkah awal menuju perdamaian. Walau detailnya dirahasiakan, jelas Washington punya andil dalam mendorong skenario kompromi ini. Jika Trump berhasil mempertemukan Putin dan Zelensky, bukan tidak mungkin Amerika Serikat akan mengklaim peran utama sebagai pencipta perdamaian. Mari kita analisis. Bagi Rusia, tuntutan ini masih sesuai dengan narasi mereka. Donbas harus menjadi milik Rusia, NATO harus menjauh. Bagi Ukraina, menerima tuntutan ini akan dianggap pengkhianatan. Menyerahkan Donbas sama artinya dengan mengorbankan ribuan nyawa yang sudah gugur dalam perang. Bagi Eropa, kompromi seperti ini bisa dianggap melemahkan prinsip kedaulatan negara, sekaligus memberi sinyal buruk bagi negara lain di perbatasan Rusia. Dengan kata lain, meskipun tanpa ada jalan keluar, realisasinya tetap sangat sulit. Jika Ukraina menolak, yang kemungkinan besar akan terjadi, maka perang bisa terus berlanjut tanpa kepastian akhir. Bahkan, Rusia bisa saja kembali meningkatkan serangan untuk memaksa Kiev tunduk. Sebaliknya, jika Ukraina menerima, Zelensky akan menghadapi gejolak politik dalam negeri. Rakyat bisa menuduhnya menyerah pada Kremlin. Inilah dilema terbesar yang dihadapi Ukraina saat ini. Pemirsa,
Jelas bahwa tuntutan Putin ini menjadi titik krusial. Apakah ini benar-benar langkah menuju perdamaian? Atau hanya strategi baru untuk menguatkan posisi Rusia dalam negosiasi? Kita masih menunggu reaksi resmi dari Zelensky. Sementara itu, dunia terus menyoroti apakah rencana pertemuan Putin-Zelensky akan benar-benar terlaksana, dan di mana lokasi rahasia yang sedang dipertimbangkan.